Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ganto, kembali lagi di Podcast Ganto. Nah, podcast kali ini beda loh sama podcast-podcast yang saya rekam sebelumnya. Kalau sebelumnya kan saya cuma rekam suara. Kalau kali ini perdana loh saya podcast video. Wah, kalau ini perdana berarti Sobat Ganto ini masih asing dong dengan Nisa. Boleh dong kenalan Nisa? Boleh perkenalkan nama saya Nisa, jabatan di Ganto sebagai staf broadcast. Boleh juga dong kenalan. Oke, perkenalkan nama aku Mariani Anggisa Fitri, jabatan di Ganto sebagai pemimpin redaksi daring. Nah saya tebak Sobat Ganto dari tadi udah terkagum-kagum nih sama bintang tamu kita kali ini. Ya, pasti udah nungguin dong Sobat Ganto nih. Nah, karena bintang tamu kita kali ini adalah sosok yang hebat dan sosok yang berbakat di dunia sepak bola Indonesia. Nah, kebetulan nih, kemarin beliau ini juga turut ikut serta dalam perolehan medali emas di SEA Games 2023 di Kamboja. Oke, selamat pagi Coach. Selamat pagi. Nah, gimana kabarnya? Nisa sama Mary Anggi. Oke. Pagi Anggi Nisa. Oke, Coach. Gimana kabarnya di Padang yang tadi sempat hujan gitu setelah sebelumnya panas gitu, Coach? Iya, saya sudah datang 3 hari ya dari Jakarta, hari Sabtu, Minggu, Senin, hari ini hari Selasa. Pagi tadi ngabis ngantar anak. Ada gerimis tapi udah mau berat hujannya. Kata istri pun juga udah lama nggak hujan di Padang. Tapi adaptasi cuaca di Kamboja sama Padang juga sama. Berarti antara panas Kamboja dengan panas di Padang nih gimana nih Coach? Cuman beda-beda sedikit lah. Panas di Kamboja lebih panas sedikit karena di sana 38-39 derajat Celcius. Panas ya ya? Agak panas kan, kemarin pemain pun juga main juga agak kepanasan juga sedikit. Nah, kemarin kalau main yang sore itu kan berarti masih agak terkena matahari gitu Coach. Itu gimana tuh? Kan ada cooling break juga tuh. Iya, pemain kita memang sudah terbiasa main di daerah tropis. Jadi dikasih cooling break, tidak dikasih cooling break pun fisik pemain kita juga sudah siap untuk menghadapi SEA Games kemarin. Oke, Coach. Nah, ngomong-ngomong nih Coach, selain menjadi pelatih timnas, Coach kan sebagai dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNP. Gimana nih Coach cara membagi waktu untuk menjadi pelatih dan menjadi dosen di UNP? Ya, kemarin kita banyak orang melihat situasi COVID-19 juga sedikit mengeluh dan segala macam. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita. Dengan adanya COVID-19 ya kita sudah diajarkan untuk bagaimana kuliah lewat Zoom, lewat daring, lewat aplikasi media yang kita berjauhan yang kita bisa laksanakan. Nah, sekarang Kusalek karena ada kesibukan juga melatih di luar di tim nasional dan ada klub di Liga 1. Profesi mengajar pun kata Pak Rektor kita, Profesor Ganefri, jangan ditinggalkan. Coach Alex harus tetap mengajar di kampus, di Departemen Kepelatihan. Jadi setiap Pak Kadep kita, Pak Dr. Doni juga menyusun jadwal itu kita disondingkan dengan dosen-dosen muda. Dan kita juga ada kuliah yang luring, juga ada kuliah yang daring, dan Coach Alex akan ikut di kuliah yang daring lewat jarak jauh tersebut. Berarti masih bisa lah untuk menyeimbangkan antara melatih dengan mengajar di fakultas. Iya, mesti harus dijalani dua hal yang pokok tersebut. Nah Coach, ini kan selain di timnas nih Coach, pengalaman melatih sebelumnya itu di mana aja gitu Coach? Dulu di 2018 saya ngelatih di Asian Games yang di Jakarta Palembang. Itu tim sepak bola putri kita. Tim sepak bola dengan putri. Almarhum Pak Satya Bagja. Dan setelah itu ke timnas sama Sintayong. Waktu beliau baru datang ke Indonesia, mendampingi Sintayong selama 2 tahun. Itu kembali ke kampus 1 tahun karena COVID juga. Dan kemarin melatih di PSIS Semarang. Yoisoyo. Yoisoyo. Udah mulai bisa nih Coach bahasa Jawa gitu. Siti. Yoisoyo. Iya, Yoisoyo. Yang terbaru nih Coach, anak-anak U22 kemarin nih. Gak bahaya gitu Coach. Gak bahaya Jadi mereka pergi ke lihat situasi media sosial dan hal-hal yang mungkin akan mempengaruhi konsentrasi pemain ya, mereka sering bikin joke sama mereka dan untuk menghilangkan kejenuhan kita selama kemarin di SEA Games Kamboja 2023.
Ngomong-ngomong nih coach, pada persiapan apa aja persiapan untuk SEA Games 2023 dan berapa lama waktu efektif untuk pelatihan di SEA Games 2023 ini coach? Ya, kemarin cuma hanya 1 bulan kita yang latihan yang efektif dan itu pun tim belum lengkap. Kita mulai itu 1 Maret sampai 16 Maret kita hanya seleksi pemain. Jadi Coach Indra memfasilitasi seluruh pemain yang ada di Indonesia dari rekomendasi para pelatih yang ada di Liga 3, Liga 2, dan Liga 1 yang belum main reguler. Jadi pemain-pemain yang reguler nggak kita panggil, hanya pemain yang belum mendapatkan kesempatan main di klub. Jadi seperti pemain yang Liga 2, kan dia nggak main tuh, kompetisi libur, dipanggil untuk seleksi. Dan kemarin ada pemain Liga 2 yang kita bawa sampai ke SEA Games. Per 1 April, kan sudah puasa ya, sudah mulai puasa. bulan puasa. Saya ingat puasa itu di akhir Maret. Akhir Maret. Pemain stay di training camp kita di Jakarta dan mereka pun tidak pulang Idul Fitri. Jadi meminta doa kepada Bapak Ibu di kampung untuk bagaimana kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada orang tua dan seluruh rakyat Indonesia. Mengorbankan diri untuk tidak pulang ke kampung dan mereka mendapatkan medali emas seperti yang kita lihat di hadapan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu kan seleksi pemain itu kan yang di starting 11 itu kan kebanyakan ada yang pernah main sebelumnya di timnas gitu, kayak Rizky Ridho misalnya, Marcel itu. Nah itu kayak untuk menyimbangkan antara yang baru mau memulai kayak di Liga 2 sama yang mereka udah senior nih, udah lama berkecimpung di timnas itu gimana coach? Jadi Coach Indra dengan manajerial yang bagus, beliau memang sosok pelatih yang ya bisa katakan bapak bagi orang tua, dikatakan seorang motivator juga iya, seorang pelatih yang berpengalaman di Indonesia juga sudah beberapa kali bawa juara toh, 19 sama U22 di Kamboja juga. Beliau melihat pemain-pemain yang baru masuk ke tim nasional itu akan mendapatkan perhatian lebih dari beliau dan memberikan kepercayaan kepada pemain tersebut bahwasanya dia memiliki playing ability yang bagus untuk memang dia layak bermain di tim nasional. Dan beberapa pemain yang sudah main di senior, nah itu mereka saling bahu-membahu untuk bagaimana tim itu menjadi stronger. Berarti kayak harus yang baru nih harus dikasih perhatian lebih sama yang seniornya juga. Iya, sama teman-teman yang lain. Tapi sementara kan mereka seumuran pantaran. Iya, masih seumuran. Kelahiran 2001. Ya, nah, ngomong-ngomong nih coach, gimana perasaan coach setelah Indonesia menang di SEA Games 2023 ini setelah 32 tahun. Nah, puasa gelar nih coach 32 tahun. Nah, terus tiba-tiba kita dapat emas. Alhamdulillah gitu. Gimana perasaan coach? Semua ini karena rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan seluruh doa dari rakyat Indonesia. Saya pegang medali ini dan kembali ke hotel, saya nggak henti-hentinya menitikan air mata untuk melihat emas ini memang apakah mimpi atau enggak. Ternyata dipegang-pegang, ternyata nggak mimpi, asli nih ternyata. Dan ini yang kita idam-idamkan dan seluruh bangsa Indonesia sudah menantikan ini selama 32 tahun. Dan Coach Indra Sapri beserta staf pelatih yang lain ofisial dapat mewujudkan mimpi rakyat Indonesia. Dan kita wajib mensyukuri dan berpesta untuk ini. Tapi ada next event yang harus kita persiapkan supaya kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya kemarin di postingan PSSI juga ada kayak mereka tuh alhamdulillah senang gitu coach, kayak foto dengan supporter medali. Atau pemain? Pemain juga, supporter juga kayak mereka pada kayak wah ini euforia selama udah 32 tahun gitu. Alhamdulillah dapat gini. Jadi emang dilihat dari postingan aja, kayak postingan orang-orang pun banyak yang nge-tag di PSSI juga kayak mereka bersyukur sekali gitu coach. Ya, betul. Memang ya seperti semacam kita mendapatkan air di gurun pasir yang sangat luas. Kita mendapatkan sebuah nikmat. Oh, ini tuh ternyata kebahagiaan itu ya seluruh masyarakat Indonesia menikmati ini dan merasa senang terhadap sepak bola kita di SEA Games 2023 di Kamboja. Nah coach, gimana nih tanggapan coach tentang ada waktu tuh prank wasit itu mah coach? Oh iya. Kita yang kena prank gitu. Iya, itu gimana tuh coach? Karena memang
wasit kan punya jam dan terus countdown waktu di stadion itu kan ada. Kita sudah ada stopwatch, kita cek. Iya. Extra time dari wasit itu hanya 7 menit. Dan di menit ke-8 itu wasit tiup peluit sekali. Kita semua rasakan sudah habis menang gitu. Sudah menang ini langsung kita lari, Coach Indra lari, Dewangga ada ofisial 1. Saya pun ikut lari ke tengah. Coach Indra juga berempat kita. Terus prit, wasit suruh keluar lagi kan. Oh, ternyata main belum habis. Mungkin di sana mungkin sedikit hilang konsentrasi dan Thailand menyamakan kedudukan. Tapi kita berpikirnya ya Thailand dikasih 2-1 nggak mau, akhirnya dia kalah 5-2. Kasih sedikit nggak mau. Iya, akhirnya dia kalah 5-2. Nah, tuh gimana tuh Coach? Kayak kan kemarin Thailand tuh kan juga sempat, kenapa sih kok udah ditiup aja gitu? Itu kira-kira gimana ya? Kan dari kita udah kayak merayakan gitu. Tuh dari pandangan Coach ke Thailand tuh kan pasti mereka agak ada emosional sedikit tuh. Gimana tuh Coach? Ya memang kalau di pertandingan perasaan kita ingin mengalahkan lawan itu kan harus di atas 100% gitu. Mungkin harus 300, mau 1000% gitu ya kan. Tapi memang kita harus respect terhadap lawan. Gimana dengan dengan adanya lawan kita bisa bertanding sepak bola gitu. Kalau nggak ada lawan kan kita nggak bisa bertanding. Setelah itu memang ada emosi-emosi yang mungkin beberapa person yang lepas kontrol, mungkin lepas emosi, mungkin ada hal-hal yang seperti itu. Nah, terkait pemain yang sedikit emosional ya kan, namanya juga pertandingan final yang panas gitu kan. Apalagi udah masuk, kalau ini nggak menang gimana lagi gitu kan. Betul. Nah itu gimana cara dari ofisial, dari pelatih gitu kan Coach, itu menenangkan pemain yang mungkin mempunyai emosi yang berlebih gitu ketika hampir kita menang nih malah kebobolan lagi gitu. Gimana cara menenangkannya? Coach Indra dan kita para asisten staf pelatih yang lain memberikan pengertian kepada pemain bahwasanya dia memiliki kemampuan yang baik. Tapi dia mesti harus mengontrol emosi dengan baik. Jadi emosi kita kan pasti ada, tapi emosi harus di-manage dengan baik di saat pertandingan seperti itu supaya kemampuan kita itu menjadi lebih baik. Kalau kita emosi kan decision kan salah-salah, keputusannya salah, hal yang harus simple dia laksanakan itu, tapi dia akan jadi salah. Tapi Coach Indra dan staf pelatih yang lain dengan pengalaman beliau, dengan banyaknya merasakan asam garam di sepak bola Indonesia, dan beliau bisa mengamankan situasi ini dengan sangat baik sekali. Nah, ngomong-ngomong kemenangan yang panas dan dramatis kemarin, ada yang pas kita semifinal tuh kan juga sama Vietnam. Itu juga di menit-menit terakhir kayak ini tambahan waktu sebanyak ini kira-kira kita bisa ngegolin lagi enggak, atau kemungkinan kita yang kebobolan lagi gitu. Gimana tuh Coach? Ya, kita lawan Vietnam itu memang sangat dramatis sekali ya, karena memang reporter di luar negeri kan bilang juga, can you believe it? Can you believe it? Berapa kali dia ngomong seperti itu karena memang kita diserang terus sama Vietnam. Dan semenjak menit 60 kita sudah kekurangan pemain karena Pratama Arhan mendapatkan red card. Kita hanya main 10, Vietnam main 11 orang. Kita terus digempur. Nah, karena Coach Indra tetap menenangkan. Tenang, sabar, lihat situasi dan momen, counter attack. Dan sekali counter attack, Muhammad Tafani dapat gol. Saya rasa itu memang gol emas yang Allah menunjukkan kepada kita bahwasanya ya kita nanti akan mendapatkan medali emas. Dan kita sangat berbahagia sekali dan menangis, terharu. Nggak, dengan kata-kata susah diungkapkan. Rasa senang yang sangat terlalu tinggi dan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nisa Semanggi. Nah, kalau di tentang Vietnam kemarin memang agak sedih sih pas menit ke-60 itu kan masih ada setengah jam lagi. Kayak gitu emang penonton pasti juga udah astagfirullah gitu. Nah, itu kan pemain kita pemain muda nih Coach. Itu pasti kayak susah gitu nggak Coach menenangkan di gimana cara kita tuh bisa positive thinking, kita bisa meraih poin yang lebih gitu Coach. Pemain-pemain muda kita sekarang itu memang dia pemain yang
berpengalaman di liga. Dan di klub masing-masing dia memang pemain yang mendapatkan jam terbang dan menit main yang banyak sepanjang kompetisi 2022-2023 kemarin. Jadi secara mental dan kemampuan bermainnya memang sangat baik sekali. Jadi dia mampu manage mental dia ditekan, dia tenang, dia di pressure sama lawan dia nggak panik gitu. Jadi memang pemain yang memiliki kemampuan dan kematangan mental yang baik, sehingga tim kita menjadi tim yang sangat kuat. Nah itu juga tidak terlepas dari dukungan kiper kita yang kemarin yang mau kita ke semifinal tuh kita dapat penalti. Alhamdulillah Adi Satrio bisa menggagalkan. Adi Satrio bisa menahan penalti lawan Kamboja. Ya, itu. Karena kita menang 2-1 toh. Jadi kita seluruh pertandingan di grup menang. Ya, dan kita menatap semifinal dengan sangat percaya diri sekali melawan Vietnam. Untuk selisih gol kita juga yang paling tinggi ya, Coach? Iya, yang paling tinggi. Kita memasukkan 21, kemasukan 5. Oh iya. 2 dari Kamboja, 1 dari Kamboja. 2 Vietnam, 2 Thailand. Itu juga udah pencapaian yang cukup sangat baik. Sangat luar biasa karena memang masyarakat Indonesia pun banyak confused, ragu, meragukan kemampuan kita, bingung melihat tim ini segala macam. Sebelum kita menghadapi Vietnam sama Thailand. Tapi setelah mereka semua menonton pertandingan itu, mereka di luar prediksi dan di luar ekspektasi mereka. Tim nasional bermain sangat baik sekali. Ternyata baik sekali. Iya, ternyata baik sekali dan mereka mendapatkan latihan jantung kan, sport jantung juga. Sport jantung. Kalau nggak kuat ya bisa kena serangan jantung juga. Jadi bahaya juga kalau nonton sepak bola Indonesia timnas sekarang kan. Ya, betul. Di detik-detik terakhir, bahkan di detik terakhir pun akan ada keajaiban. Iya, akan ada keajaiban. Sepanjang peluit panjang belum berbunyi, kita mesti harus bekerja keras terus dan jangan menyerah sampai peluit panjang dari wasit. Nah Coach, ngomong-ngomong waktu extra time kemarin kan sempat terjadi kericuhan nih. Gimana tanggapan Coach tentang kericuhan tersebut? Ya memang karena tensi yang terlalu tinggi dan memang mau memperebutkan medali emas ya mungkin ada beberapa person ya yang tadi Coach Alex sampaikan ada yang lost control. Tapi dalam kejadian itu Coach Alex nggak ikut. Coach Alex hanya lihat di belakang, lihat situasi, ikut ngejar juga nggak ikut. Cuman ikut menenangkan pemain yang ada di bench untuk jangan ikut sampai ke tempat kerumunan itu gitu. Karena kalau semakin banyak kerumunan itu kan semakin crowded dia kan, semakin chaos dia. Makanya ambil sikap ya menenangkan pemain ada di bench supaya jangan sampai ikut ke kerumunan tersebut. Kan kalau tidak salah itu kan penyebabnya karena kita gol di awal-awal extra time tuh ya Coach. Dari Rido langsung ke Jauhari langsung gol gitu nah. Tapi bukan itu penyebab awal gitu. Karena memang waktu Thailand menyamakan kedudukan 2-2 di extra time itu tadi yang kita habis kena flank gol kan. Mereka yang lari ke bench, technical bench area kita. Jadi ada beberapa official mereka yang lari strike run sampai ke depan bench kita. Dan itu seakan-akan memancing keributan. Nah, di situ yang membuat tensi official kita mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang emosi. Terjadilah awal. Jadi dari mereka pihak yang pertama memulai dan kita gol, kita euforia dan mereka pun juga ikut datang dan ya mungkin seakan-akan seperti kayak balas membalas kejadian. Tapi memang itu tidak boleh ditiru dan itu mesti harus ke depan ada event-event olahraga baik itu tingkat kecil aja PON gitu. Jangan sampai ada keributan dan kericuan-kericuan yang mengurangi norma-norma sportivitas dan nilai-nilai olahraga. Nah, akibat kericuhan itu kan kemarin sempat banjir kartu merah, kartu kuning tuh Coach. Itu gimana? Ada beberapa tuh, ada banyak. Aku lihat tuh juga ada beberapa official Thailand, ada official kita juga, ada pemain Thailand, pemain kita juga ada kena kartu merah.
atau 7 juga, tapi Coach Alex malas mengingat hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi Bahkan memang lumayan banyak. bahkan di sejak awal pertandingan kartu kuning tuh juga udah mulai banyak Ya, gitu. laporan dari wasit itu sekitar 16 kartu kuning, 16 kartu lah. 16 kartu, dah itu include mungkin kuning sama merah ya. Iya. Udah nggak kehitung lagi kan. Emang Coach Alex hanya fokus dan konsentrasi untuk maintain physical fitness pemain kita. tensi di final nih, ini kayak Thailand pun nggak mau kalah dari kita karena sebelum-sebelumnya dia yang menjuarai gitu. Ya, ya. Emang tensi panas. Tapi ya. 2 tahun terakhir itu yang juaranya Vietnam, Mm-mm. 2019, 2021, 2017, 15 tuh Thailand yang juara. Dan mereka pun juga nggak mau kalah sama kita gitu kan, karena memang pun juga mereka mau merebut kembali medali emas Iya, yang 2 tahun ini lepas ke Vietnam. Vietnam. Dan mereka akan menjadi tuan rumah SEA Games yang akan datang di 2025. Di Thailand. Thailand yang tuan rumah. Tapi kotanya belum tahu apakah di Nakhon Ratchasima atau di Chiang Mai, itu nggak tahu di mana tepat. Kira-kira ada nggak coach pas di kericuhan tuh kan kayak ada biang pembuat kericuhan gitu misalnya. Ada nggak yang kira-kira kita pandang sebagai biang kericuhan gitu coach? Secara detail saya belum melihat itu, mengulang-ulang video itu. Tapi mungkin nggak tahu apakah nanti akan ada diulang, siapa melihat siapa yang menjadi salah awal, siapa yang penyebab primer dan sekunder. Itu juga belum tahu seperti apa. Saya hanya sering mengulang pertandingan itu waktu gol lawan Vietnam, gol-gol kita sebanyak 21 gol yang kita ciptakan selama SEA Games. Ya, gol kita di SEA Games. Iya, 21. Apalagi yang pas masih babak penyisihan tuh kita nggak ada kebobolan sama Kamboja 1. Kamboja 1. Aja. Itu emang pencapaian tinggi juga nih coach. Alhamdulillah. 13-1 itu waktu penyisihan itu kita agregat gol 13-1. 13 masukan, 1 kemasukan yang Kamboja. Ya. Kemudian kan kita juga kurang diperhitungkan bisa masuk final karena kita masuk ke grup yang orang memandangi kita di grup yang mudah gitu Mas. Iya. Karena itu kita tidak diperhitungkan juga. Nah, baru pas lawan Vietnam tadi tuh pas di semifinal baru mereka sadar Indonesia ini berbakat loh gitu. Ya, tapi harusnya seluruh masyarakat Indonesia harus Yakin percaya sebenarnya. dengan kita. Maksudnya Indonesia juga bisa gitu. Iya. Dan jangan pesimis dulu apakah kita ada di grup kuat, apakah kita ada di grup lemah. Iya. Sementara kita kan memiliki playing ability baik grup, baik individu, grup, tim, kita juga bagus gitu. Iya. Padahal kalau dilihat dari segi pemain, saya rasa emang udah sepantasnya gitu maka kita dapat Iya, emas gitu. harusnya seperti itu. Karena memang pemain-pemain muda kita juga beberapa sudah banyak main di level senior. Bisa? Nah, gimana nih coach tips-tips latihan fisik dari coach? Seperti yang kita lihat kan coach, waktu extra time timnas Indonesia masih kuat-kuat, sedangkan pemain Thailand udah banyak yang kelelahan gitu coach. Ya, seluruh pemain sepak bola usia muda maupun di sekolah sepak bola, kalau sudah masuk umur untuk latihan fisik ya kita mesti harus menjaga kemampuan fisik dasar namanya. Jadi basic physical fitness itu kan ada dia. Jadi mesti harus terus latihan fisik sendiri, individu, apakah itu endurance, sprint, strength. Nanti kan ada latihan di SSB atau di akademi atau di klubnya masing-masing. Jadi pertama itu willingness, keinginan dari hati kita dulu. Latihan fisik itu banyak banget kan, ribuan kan untuk latihan fisik itu kan. Nah, tapi mesti harus datang dari kita dan konsistensi. Masalahnya kan sekarang banyak pemain kita tuh kan nggak konsisten dia, inkonsistensi. Ya latihan terus hilang aja 3-4 hari nggak latihan, nanti muncul lagi, itu nggak bisa. Mesti harus datang dari hati dan konsisten. Untuk latihan fisik itu sendiri ketika di timnas sama coach mengajar di FIK tuh ada nggak perbedaannya gitu? Kalau kita di kampus kan lebih banyak teoritik ya, teoritik, dan kalau kita di klub atau di tim nasional itu kan lebih aplikatif. Dan seluruh ilmu yang saya dapatkan di kampus kita pelajari dan kita adu di ranah praktisi. Nah, ranah praktis itu kita harus dalami juga. Oh ini loh ilmunya seperti ini.
ini kita cobakan, cocok nggak? Atau apakah kita harus mereduksi lagi? Apakah kita harus membuat clue-clue yang pas untuk latihan itu? Jadi kita harus mengcombine antara ranah akademis dan ranah praktis. Ini dua ini saling berkekuatan ya. Jadi di ranah praktis pun apa pengalaman yang saya dapat itu saya bagi kepada rekan-rekan kita mahasiswa di Departemen Kepelatihan. Supaya ini menjadi pengalaman berharga bagi dia karena memang menjadi pelatih sekarang sudah menjanjikan lahannya. Karena sudah mendapatkan income yang besar. Kalau kita terus menjadi orientasinya hanya jadi PNS saja segala macam itu kan kurang membuka wacana mahasiswa kita. Menjadi seorang profesional di bidang kepelatihan itu sudah menjanjikan. Nah, kalau untuk pelatih fisik di timnas yang SEA Games kemarin tuh ada berapa orang tuh? Hanya aku selek sendiri. Jadi Coach Coach? Indra head coach, asisten pelatihnya ada 3, Kurniawan, Coach Bima, Coach Eko, goalkeeper Coach Sahri Gultom, aku selek yang physical fitness. Coach Alex sendiri yang untuk Coach Alex sendiri yang meminta arahan dari Coach Indra seperti apa latihan fisik, gym model dari beliau, dan saling mensupport tentang masalah physical fitness. kan ada juga beberapa pemain kita yang dari luar negeri udah berkarir di luar negeri gitu Coach. Nah itu kira-kira mungkin ada nggak kayak pembaruan pelatihannya gitu ada nggak pengalaman baru dari pemain tersebut yang bisa diaplikasikan ketika di timnas itu Coach? Dari diskusi beberapa pemain di Eropa kayak Arhan, kayak main di Jepang tuh, Tokyo Verdy, kayak Marcelino main di Liga 2 Belgia. Mereka memang di sana bercerita tentang bahwasanya suasana di klub itu yang memang membuat pemain itu menjadi meningkat. Jadi memang kalau di sana itu memang keinginan ingin maju itu sedikit lebih kalau di klub di luar negeri. Karena kalau negara-negara berkembang kan memang dari kecilnya sudah diasuh untuk kalau kamu nggak latihan dengan baik, nanti kamu kan mendapatkan sesuatu hal. Jadi beberapa metode yang ada gym sebelum latihan segala macam itu kita diskusikan dari apa yang mereka dapat di luar negeri. Nah untuk lokasi latihan fisik sendiri atau lokasi latihannya itu di mana tuh Coach dari tempat penginapannya gitu? Waktu di Kamboja kemarin. Waktu di Kamboja kemarin kita tinggal di Phnom Penh Hotel di pusat kota, dekat dari KBRI ya, lumayan dekat dari KBRI, 1,5 kiloan. Tapi kita tempat latihan agak jauh. Ini Visaka, tim Liga 1-nya Kamboja. Karena tim Liga 1 kita ada yang kenal dengan mereka di Sonding kan, dan kita dapat fasilitas latihan lapangan yang bagus. Kita latihan di sana cuman memang agak jauh. Jauh sekitar 45 sampai 50 mungkin pakai 1 jam. Sampai 1 jam kalau memang jam-jam macet ya. Di Kamboja sana. Cukup jauh juga dari penginapan. Lumayan. Bisa. Ya. Kemarin itu untuk merayakan kemenangan kita di SEA Games 2023 kan sempat diadakan arak-arakan kan Coach. Gimana nih perasaan Coach tentang arak-arakan tersebut? Ya, kita sudah didapat kabar dari waktu kita di Kamboja. Hari Jumat pagi kita akan ada arak-arakan dari Senayan ke Bundaran HI, terus kembali ke GBK lagi ke Senayan, terus pulang ke hotel. Kita mau hampir menangis karena memang sambutan dari seluruh rakyat Indonesia memang sangat luar biasa waktu itu. Dan kita lihat di TV, di kaca itu seluruh jalan-jalan tuh penuh sama lautan manusia. Dan kita nggak kebayang seperti apa nanti kalau kita memang juara dunia. Kita dapat medali emas SEA Games 32 tahun seperti ini. Tapi atensi dari seluruh rakyat Indonesia sangat luar biasa sekali. Kita naik di bus terbuka. Saya duduk di atas atap itu di tengah, sambil kita nyanyikan yel-yel Indonesia. Nah itu kalau terbang dari Kamboja ke Jakarta itu di hari apanya Coach? Dari Kamboja ke Jakarta hari Kamis. Kamis malam kita di private jet. Private jet. Ya, jadi ada pesawat datang kosong. Terima kasih pada Garuda Indonesia juga yang sudah jemput kita. Datang kosong ke Kamboja, pulangnya hanya khusus jemput
pemain sepak bola dan ofisial. Seat kursi 153 ya. Pesawat itu kita hanya 45 orang atau 44 orang isi di pesawat tersebut. Ya, kayak kita punya pesawat sendiri. Pesawat pribadi. Iya, private ya. Kalau untuk rutenya arak-arakan tuh dari mana ke mana gitu? Kemarin dari hotel terus langsung ke Kemenpora RI. Dari Kemenpora RI terus ke Sudirman, jalan utama, terus sampai ke Bundaran HI, muter Bundaran HI, terus kembali ke Sudirman, kembali ke GBK. Lewatin Jembatan Semanggi. Kita mau kena kepala sama Jembatan Semanggi. Ada di Ada video. videonya, aduh ini bahaya juga, disuruh sama Pak Erik, turun dulu, turun, nanti baru jalan. Ya, di jembatan tuh. Hmm. Emang banyak video yang gitu. Iya, agak ekstrim juga kan. Ini ngeri-ngeri sedap juga. Sedap. Kita parade, kepalanya tinggal di jembatan. Nah, kemarin dilihat tuh kan kayak dari story-story di pemain timnas tuh kemarin ada kayak emang seru gitu kan. Nah, tuh kayak pemainnya tuh gimana tuh Coach? Kayak memanage itu kan pasti euforianya tinggi. Jadi kayak untuk jangan terlalu tinggi gitu, euforianya tuh gimana Coach? Kalau kemarin itu memang ya seminggu, paling 2 minggu inilah, itu kan euforia. Nanti habis itu kan habis lagi kan. Pasti orang akan, memori kita kan akan dihimpit oleh kegiatan lain, seperti pemain kembali ke klub gitu. Kepada pemain pun juga harus memanage ini, memaintain ini, euforia itu, dan harus terkontrol juga toh. Jangan sampai melakukan hal-hal yang aneh-aneh, dan bersyukur euforia wajib. Tapi harus ada batasan yang harus dijaga supaya kita tidak lepas dari profesi kita sebagai seorang pemain sepak bola. Kita sampaikan kepada pemain. Dan hari Sabtu pagi kita dibubarkan, pulang dulu, mungkin nanti minggu ini atau minggu depan akan ada kumpul ke Jakarta dan pembubaran resmi secara tim dari pemerintah dan KOI. Berarti dalam waktu dekat nih Coach mau ke Jakarta lagi? Sepertinya mau ke Jakarta lagi, dan klub Liga 1 tempat Coach Alex melatih pun juga sudah mulai latihan perdana kemarin, tapi Coach Alex minta libur dulu sebentar karena masih mau pulang kampung dulu. pulang kampung dan dekat sama istri sama anak juga. Oh, boleh kamu pegang medali itu? Oh, boleh ya, boleh. Silakan. Agak berat juga sih. Lama nih menunggunya. Aha. Oke. Nah, Sobat Ganto, ini adalah medali emas kita. 32 tahun kita menanti ini, akhirnya kita mendapat medali emas. Bagus Coach. Indonesia Jaya, Indonesia Raya. Jaya. Football men team. Bagus Coach. Ya. Seluruh rakyat Indonesia berhak untuk berfoto, menikmati medali ini, karena memang kita mendapatkan ini karena doa dari seluruh rakyat Indonesia. Kemarin ada beberapa pemain itu kan kayak disambut gitu juga dengan ketika mereka pulang ke kampung. Memang kayak mereka tuh, masyarakat di sekitar mereka tuh bangga gitu. Banyak sekali yang merayakan. Ada yang dari Kepulauan Riau, ada yang di Jawa juga banyak. Taufani di Samarinda kan. Samarinda jauh, Fajar juga di Fajar di Manokwari. Banyak, kayak ternyata memang sebegitu antusiasnya masyarakat Indonesia terhadap kemenangan kita di SEA Games kemarin. Ya, mereka pulang ke kampung ya dianggap menjadi pahlawan di kampung mereka, di kota mereka, di provinsi mereka, yang sudah membawa medali emas. Kalau Sananta kan satu-satunya. Dari Batam tuh cuma kayaknya 3 orang atlet kayaknya nih. Dari provinsi Kepulauan Riau tuh. Tapi nggak tahu apakah yang 2 lagi dapat medali atau enggak. Kalau Sananta kan dapat medali emas. Kita dapat emas di arak-arak dia, nggak tahu diceburin ke laut juga mungkin ya. Saking senengnya. Iya, saking senengnya. Nah, kalau di Sumatera Barat sendiri ada nggak yang ikut ke SEA Games kemarin tuh Coach? Kebetulan pemain sepak bola kita ada yang seleksi tapi belum berjodoh, belum mendapatkan kesempatan. Tapi mungkin mudah-mudahan nanti di kesempatan lain, karena akan banyak event ke depan untuk pemain-pemain muda kita, baik yang berlaga di Liga 2, Liga 1, tampilkan permainan terbaik, dan bisa di next event pun juga akan
bisa ikut dan berpartisipasi untuk negara Iya. kita. Karena seluruh rakyat Indonesia yang memiliki KTP dan paspor Indonesia berhak untuk membela negara kita di luar negeri. Kalau tidak salah ada di U berapa ya? Itu yang Nabil tuh dari Payakumbuh bukan Coach? Ya, Ada Nabil kan dari juga? Payakumbuh U16 kayaknya, U16 17. Iya, 17 tuh. Ah. Dalam waktu dekat belum ada event yang U17 itu, Coach. Oh, 17 belum ada, cuma nanti kita yang U23 ini akan ada event dalam waktu dekat. Pertama itu kualifikasi AFC bulan September awal di Indonesia. Di akhir September itu ada SEA Games di Hangzhou. Asian Games, sorry. Asian Games. Asian Games di Hangzhou di Cina. Cina. Itu harusnya Asian Games kemarin 2022 harusnya, tapi karena Covid dan segala macam Diundur lagi. diundur ke bulan September besok. Dan terakhir tuh AFF U23 bulan November di Thailand. Mudah-mudahan Kusalek dapat berpartisipasi lagi. Ya, amin, Coach. Tapi Coach Indra sudah mendapatkan mandat untuk ambil tim under 23 kita di 3 event tersebut. Jadi besok nih udah ada plan-plan eventnya lah Ya, Coach. plan-plan event ke depan, dan tadi malam sebelum Coach Indra pergi umroh sudah komunikasi kita sama pelatih untuk mulai merancang-rancang apa roadmap ke depan seperti apa, dengan jalannya kompetisi nanti seperti apa gitu. Kira-kira ada nggak Coach mungkin pemain yang akan diganti atau ada penambahan pemain gitu Coach? Ya itu sifatnya situasional ya. Terakhir nanti kalau pemain SEA Games kemarin emang udah pasangan yang pas semua gitu. Iya. Tapi nanti akan kita lihat lagi kemampuan mereka terakhir di Liga Indonesia akan main di tanggal 1 Juli, Agustus, September itu akan kita lihat apakah memang tetap konsisten, apakah memang tetap bermain baik seperti di SEA Games atau kemampuannya lebih meningkat. Pemain yang belum punya kesempatan di SEA Games pun juga punya kesempatan untuk chance yang besar untuk main di kompetisi di next turnamen kita. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi di pemain besok gitu ya? Ya, Sesuai banyak sekali pemilihan. kemungkinan-kemungkinannya. Kita nggak tahu kan, takdir dari Allah SWT kan Iya Coach. sudah ditakdirkan dari atas. Karena SEA Games di SEA Games kemarin ini kalau tidak salah ada 2 pemain kita yang dapat top skor ya Coach. Itu Oh, Ramadan Sananta sepertinya Sananta sama Fajar Fajar. Fatur Rahmana. dengan 5 gol. Iya, 5 gol. Itu udah bersanding sama salah satu pemain Vietnam ya Coach. Itu. Salah satu lupa aku soalnya kayaknya pemain Thailand atau pemain Thailand atau Vietnam. Vietnam. Itu udah lumayan tuh 5 gol. Iya, 5 gol dan sangat baik sekali gitu. Iya. Dan dia jadi pemain yang produktif di tim kita. Dilihat gol-golnya pun cukup memuaskan gitu. Sensasional Iya, ya. sensasional dan memang keren sih. Iya. Gitu. Nah, terakhir Coach, ini kan ada kayak next month ini kan ada apa namanya? FIFA Match Day sama Argentina tuh. Ya, Coach. Gimana tuh kita Coach? mendoakan lah supaya pemain-pemain timnas senior kita dapatkan banyak pengalaman dalam pertandingan FIFA Match Day tersebut lawan peringkat 1 dunia toh, Argentina lawan peringkat 147 gitu. Iya. Ya 147. mungkin akan banyak sekali pengalaman Rizky Ridho, pemain yang lain yang kesempatan main dalam pertandingan tersebut untuk merasakan oh gini loh Ini main lawan pemain kelas dunia dan lawan tim yang memang level 1 dunia gitu. Iya, kemarin juara 1 juga di Piala Dunia. Piala Dunia ya Qatar 2022. Terus gimana lagi? Kayak kira-kira ada nggak Coach kesempatan kita mungkin bisa menang melawan juara 1 dunia tuh? Coach? Ya kalau main sepak bola kan masih kesempatan kan pasti ada. Pasti Tapi ada. kan persentasinya berapa persen sih gitu. Melihat Kita pun susah juga memprediksi akan nanti seperti apa. Apakah Argentina menurunkan pemain terbaik dia atau dia bawa lapis kedua, kita juga belum tahu seperti apa confirm pemain dari mereka dan siapa pemain yang akan mereka bawa. Terus PSSI pun mungkin akan dalam waktu dekat akan mengeluarkan statement dari PSSI secara resmi lawan kita Argentina dan segala macam. kalau untuk pemain kita yang di luar negeri tuh ada kemungkinan dibawa ke timnas. Kalau besok, di Coach? FIFA Match Day itu klub mesti harus melepas.
Jadi di aturan FIFA kalau ada agenda FIFA Match Day, jadi ada waktu 2 minggu itu seluruh klub di dunia itu mesti harus melepas pemainnya ke negara masing-masing. Nah itu memang agenda dari FIFA, dan liga-liga top di Eropa itu akan diliburkan dalam FIFA Match Day. Memang Ada kesempatan, ada kesempatan chance bermain. yang sangat besar pemain-pemain kita akan datang ke Indonesia. Oke Coach, Ya. mungkin kita bisa langsung nih Coach masuk ke pertanyaan jawab cepat nih Coach. Waduh, ini harus siap-siap juga kok saya. ada Duduk beberapa mesti harus pertanyaan. dirapikan juga ya kan? Coach, ada beberapa pertanyaan seputar pemain timnas. Aha. Kita masuk langsung aja ya Coach. Oh iya. Yang pertama Ini jawab cepat ya? Iya Jawab cepat, Coach. Coach. Boleh mikir nggak? Eh, 1 detik, 2 detik itu nggak bisa ya? maksimal 3 lah, Coach. Oh, mungkin 3 detik. detik. Oke. Yang pertama, siapa pemain yang paling tinggi? Rido. Ridho. Pemain yang suka makan? Bagas dulu ya? Bagas. Pemain yang sering telat latihan? Oh, siapa? Nggak ada. On time Semua on semua. time semua. Pemain yang suka usil? Marcelino Ursil juga. Pemain yang pendiam? Pendiam, Kak Taufani. Taufani. Kalau ada nggak pemain favorit Coach nih? Oh, semua pemain SEA Games kemarin favorit Salek semua. Karena mereka menunjukkan etos kerja yang tinggi dan memberikan emas terhadap bangsa kita. Ada satu lagi, Coach. Pemain yang sering dijahilin gitu, Coach. Oh, Rio Fahmi. Ya, Memang sering dijahilin sama teman-temannya. Sering main apa? Main kartu apa? Uno ya? Uno, Apa? Uno. Uno ya? Uno apa gitu sering dijahilin. Enggak? Oke, Coach. Dari Uni ada yang mau ditambahin lagi nggak? Sepertinya cukup, Coach. Oke. Karena ya, silakan Nisa. Oke Coach, terima kasih ya Coach sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Ganto nih Coach. Ya. Terima Buat- kasih kembali. Iya. Ganto semoga ke depan semakin baik dan terus kritis ya terhadap Insyaallah. pemberitaan yang kita bikin. Amal ilmiah, Ilmu amalia. ilmu amalia, Amal amal ilmiah. Silakan Ganto. Oke, Coach, terima kasih juga atas medali emas yang Ya, diberikan kepada Indonesia gitu, Coach. Sangat dan berharga. ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, Coach. Oke. Nah, buat sahabat Ganto, jangan lupa nantikan episode-episode podcast Ganto selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ganto, ilmu amalia, amal ilmiah.